الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا ينور به القلوب ويزكيها به عن كل ذنوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه شهادة والغيوب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء سيد المحبوب اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, untuk mendapatkan kemuliaan dari zat yang paling mulia, telah dikumpulkan kita di hari yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghidupkan dan mudah-mudahan senantiasa selalu menjadi hamba-hamba yang menghidupkan syiar dan salah satu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu salat Idul Adha, merupakan kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini teringat akan satu tempat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dan memuliakan tempat tersebut. Dan di bulan tertentu Allah mempertemukan hamba-hambanya yang beriman ke tempat tersebut. Namun secara khusus dan umum, tidak saja mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sampai ke tempat yang mulia tersebut, namun umumnya kita orang-orang yang beriman dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mendapatkan kemuliaan walaupun kita tidak berada di tempat yang telah dimuliakan oleh Allah, yaitu Arafah. Allah Ta'ala masih memuliakan kita pada tahun hari ini untuk mendapatkan daripada hari Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keagungan untuk tempat Arafah tersebut jauh sebelum Allah menciptakan itu Arafah sendiri. Katakan di dalam riwayat
Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir. Beliau adalah seorang ulama di masanya yang telah memenuhi panggilan Allah seumur hidupnya, menunaikan ibadah haji sebanyak 33 kali. Ketika sampai di tempat yang disebut Arafah, tempat yang di situ mustajabnya doa, di hari Arafah, di waktu mustajab doa, setiap manusia yang berkumpul di tempat tersebut memohon dan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dosa, untuk mendapatkan kemuliaan apa yang mereka harapkan daripada keutamaan dan kemuliaan dunia wal akhirah. Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir bermunajat kepada Allah di yaumil Arafah, dan di dalam munajatnya dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah memuliakan aku dengan 33 kali mendatangi tempat yang agung ini, di padang yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka saksikan ya Allah, haji pertama aku jatuhkan untuk diriku, haji yang kedua aku hadiahkan untuk bapakku, dan Arafah ketigaku aku hadiahkan untuk ibuku. Adapun 30 Arafah yang telah aku lewati, aku hadiahkan untuk mereka yang tidak kau terima amalnya ketika mereka menginjakkan kaki di Arafah ini. Artinya dia menghadiahkan 30 haji yang pernah dilakukannya kepada mereka yang menunaikan ibadah haji namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajinya saat mereka menginjakkan kaki di padang Arafah. Seketika daripada munajatnya diberikan bisyarah dan didengarkan suara kepada Muhammad ibn Munkadir di saat beliau ingin menuju ke Muzdalifah, dan suara itu mengatakan kepadanya, ya Ibn al-Munkadir, atatasakha ala man khuliqa as-sakha'i wal jud. Wahai Muhammad putra Ibn Munkadir, engkau ingin berbuat dermawan di hadapan Zat yang Maha Dermawan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa orang yang menginjakkan kakinya di Arafah 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Arafah itu sendiri. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, makna secara umum yang kita dapatkan di hari ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, gambaran daripada mereka yang berkumpul di Arafah. Yaum Arafah dikatakan oleh Al-Imam Nawawi bahwasannya itu merupakan hari yang paling utama dan yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di antara hari-hari yang ada. Bahkan orang yang mengira dan menyangka bahwasanya orang yang mendapat hari Arafah kemudian dia memohonkan ampunan dosa atas dirinya, tidak diampunkan oleh Allah dosanya, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan dikatakan oleh para ulama yang lainnya, termasuk sangkaan tersebut dosa besar. Jika ada orang yang mendapatkan kemuliaan mendapati hari Arafah, dia memohon ampun atas dosa-dosanya dan tidak diampunkan oleh Allah dosa-dosa tersebut, maka persangkaan yang seperti ini dikatakan para ulama termasuk sangkaan yang mendatangkan dosa besar, menunjukkan bahwasanya hari Arafah adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapati daripada hari Arafah
kemudian mendapati daripada air dan nahar yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu penjelasan di dalam Al-Qur'anul Karim daripada peristiwa yang didapati oleh hambanya yang bernama Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail alaihi wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dan menunjukkan daripada peristiwa tersebut makna yang begitu dalam bagi setiap mereka yang memiliki akal yang bisa mereka cerna dengan baik dan bagus untuk memaknai setiap peristiwa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hakikat yang Allah informasikan melalui Al-Quran, dan dari setiap makna pengorbanan mereka orang-orang yang terdahulu, terlebih di dalam pengorbanan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wa barak alaihi wa ala alihi. Hadithur riwayah, dalilur riwayah Al-Abbas bin Mirdas, diriwayatkan oleh Abbas bin Mirdas, Nabi alaihi salatu wassalam seumur hidup beliau hanya pernah melakukan haji satu kali. Tapi ketahuilah, hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali dalam seumur hidup memberikan jaminan kepada orang-orang dari umatnya ila yaumil qiyamah. Jaminan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka umat manusia yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang suka membangkang dari perintah Allah, yang suka melanggar dari semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yang telah berbuat banyak dosa. Mereka masuk ke dalam kategori dan masuk ke dalam doa Nabi kita Muhammad yang dipanjatkan oleh Rasul ketika beliau berada di padang Arafah. Di dalam riwayat dijelaskan Nabi ketika berada di Arafah, setelah tergelincir matahari, beliau banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperbanyak istighfar, beliau memperbanyak doa. Namun ketahuilah, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah bukan untuk diri beliau. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah bukan untuk keluarganya. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul bukan untuk kerabat dan sanak familinya. Tapi doa yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah ketika beliau berada di Arafah, beliau mengatakan, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umatku. Begitu besar perhatian Nabi kita kepada kita sekalian orang-orang yang beriman. Begitu besar pengorbanan Nabi kita untuk kita, wahai orang-orang yang beriman. Sampai mendekati terbenam matahari yaum Arafah, Rasul selalu mengulang-ulang daripada doanya untuk memintakan ampunan atas umat-umatnya, baik yang saat itu ataupun generasi setelahnya. Dan ini merupakan jaminan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Nabi mengulangi daripada permintaannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dari apa yang diminta oleh Rasulullah di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui wahyu yang diturunkan kepada Jibril untuk Nabi Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad, sungguh aku telah menjawab dari setiap permintaan dan hajat serta munajatku untuk umatku.
Dan aku sungguh telah mengampuni akan dosa umatmu al-mazlum ma khalal. Tapi ku ampuni kata Allah untuk mereka yang suka berbuat yang terzalim. Aku ampunkan kata Allah, wahai Muhammad, dosa mereka yang terzalimi. Bagaimana orang yang terzalimi berdosa? Karena mereka ketika mendapatkan ketetapan dan ketentuan dari Allah, walaupun surah dan gambarannya mereka itu terzalimi, mereka tidak mampu menerima daripada ketetapan tersebut, maka itu mendatangkan dosa walaupun mereka itu terzalimi. Nabi tidak sampai di situ terus memohon, karena masih ada sisi yang tidak baik yang belum membuat bahagia hati Nabi kita Muhammad. Lalu beliau mengangkatkan kedua tangan lagi dan merintih ke hadapan Allah, meminta, ya Allah Zat yang Maha Mulia, ya Allah Zat yang Maha Agung, jika Engkau mampu mengampuni mereka yang terzalimi, maka Engkau pula mampu mengampuni dosa mereka yang berbuat zalim. Falam yujab, tapi tidak mendapatkan jawaban. Hingga berakhir hari Arafah, Nabi menuju ke Muzdalifah. Dan di Muzdalifah terus Nabi merintih dan memohon mengemis di hadapan pintu kasih sayang dan manusia Allah. Dan tetap Nabi memintakan ampunan untuk umatnya. Wayujab, dan Allah memberikan jawaban. Apa jawaban tersebut? Nabi mengatakan, ya Muhammad, sekarang aku mengabulkan dan menjawab permintaanmu. Aku akan ampunkan mereka. Aku akan maafkan mereka daripada umat-umatmu, baik yang terzalim dan juga yang berbuat zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidakkah ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa untuk kita? Jaminan ini membuat bahagia Nabi kita Muhammad, karena apa yang dipinta dan di dalam benak beliau terhadap umatnya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nabi tersenyum. Dari senyuman beliau tampak dari gigi taring beliau. Dan didapatkan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, melihat daripada taring Nabi Muhammad terlihat ketika beliau tertawa. Dan kita mengetahui sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syama'il, keindahan daripada apa yang didapatkan yang didapatkan daripada sosok Nabi kita Muhammad. Beliau kalau tertawa hanya tampak gigi taringnya saja. Lalu bertanya Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa sehingga tampak daripada gigi taringnya? Di hari mereka orang-orang yang ketakutan dan memohon ampun akan dosa, mereka meneteskan air mata, engkau tertawa ya Rasulullah. Maka Nabi menjelaskan, ya Abu Bakar, ya Umar, di hari ini di Muzdalifah Allah memberikan doa yang dipanjatkan. Allah menjawab atas permintaan yang aku minta kepadanya. Allah telah memberikan ampunan untuk mereka yang berbuat zalim, yang terzalimi, dan mereka yang berbuat zalim. Di saat syaitan dan iblis mengetahui hal tersebut, kulihat mereka berbondong-bondong menuju padang pasir, dan mereka mengambil pasir, menyiramkan pasir di atas kepala mereka. Mereka ambil lagi pasir, mereka siramkan ke tubuh mereka. Dan mereka merintih menangis dan mengatakan, sungguh celaka dan sia-sia apa yang telah kita lakukan selama ini untuk mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul daripada umat Nabi yang terzalimi dan yang berbuat zalim diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada lagi mereka menemani kita kelak di neraka Jahannam. Dan aku melihat itu gambaran, maka aku tersenyum bahagia katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan sesuatu yang kita bisa anggap sepele.
Nabi tidak mementingkan diri beliau, istri, anak, keluarga beliau. Tapi yang ada selalu di pikiran dan benak Nabi kita Muhammad adalah saya dan kalian. Dan orang-orang setelah kita yang senantiasa membangun perintah Allah, yang menganggap remeh dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, yang tidak pernah memperhatikan daripada keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan untuk kita. Bahkan di antara mereka umat Nabi dengan sengaja mempertontonkan kemaksiatan yang mereka lakukan, padahal di dalam hati mereka ada iman kepada Allah dan Rasul Muhammad. Dosa-dosa yang sering dilakukan oleh umat Nabi Muhammad tanpa mereka sadari telah membuat sedih dan hati Nabi Muhammad menangis, walaupun beliau tidak ada di hadapan kita, walaupun beliau tidak lagi ada di kehidupan dunia. Namun ketahuilah setiap amalan yang kita lakukan itu pasti dilaporkan kepada Rasulullah, dan beliau senantiasa memohonkan ampun untuk kita umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita tahu begitu besar pengorbanan Nabi kita Muhammad, maka bagaimana cara kita membalas dari pengorbanan tersebut? Dengan maksiat yang selalu kita lakukan, begitukah cara kita membalasnya? Dengan membangkang perintah-perintah Allah, apakah seperti itu kita membayar dari pengorbanan Rasulullah? Dengan menjadikan diri kita anak yang durhaka kepada orang tua, seperti itukah kita membalas pengorbanan Nabi besar Muhammad? Dengan memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, dengan seperti itu kita membalas pengorbanan Nabi Muhammad. Maka seburuk-buruk jalan pemikiran manusia adalah pemikiran seperti tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan hari yang mulia, hari yang sangat agung, hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hari yang lainnya. Hari yang kesempatan untuk kita membenahi diri kita, hati kita, keseharian kita, kepribadian kita, menjadi sosok insan dari hamba yang beriman kepadanya dan Rasulnya lebih baik dari yang sebelumnya. Kesempatan yang seperti ini tidak seringkali kita dapatkan. Momen untuk kita menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah, memiliki koneksi hati, menata hati yang baik kepada Allah dan Nabi Muhammad, tidak kita dapatkan seringkali. Maka niatkan di hari yang penuh kemuliaan ini, keluar dari tempat yang mulia ini, berubahlah kita menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jika di antara kita ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu, maka jangan tinggalkan setelah pulang dari tempat ini. Bawa di dalam hati Allah, bawa di dalam hati Nabi Muhammad. Pengorbanan beliau itu bukan sembarangan. Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang berharga, bahkan jika Allah memberikan kekayaan untukmu yang memenuhi alam dunia ini, kau gantikan dengan setetes pengorbanan daripada apa yang telah didatangkan oleh Rasulullah, demi Allah, itu tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan tersebut. Lantas berapa banyak daripada kesetiaan yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita memaknai arti pengorbanan yang pada umumnya di masyarakat Indonesia mengatakan ini adalah hari raya kurban? Apa sebatas hewan ternak yang kita sembelih, yang dikurbankan, tanpa kita mempelajari sejarah yang telah kita lewatkan daripada pengorbanan yang diberikan dan didatangkan oleh mereka para anbiya wal mursalin, dan mereka orang-orang yang mewarisi daripada ilmu-ilmu orang-orang para anbiya wal mursalin minal ulama al-amilin. Mereka senantiasa mendoakan dan mengajak kita kepada kebaikan untuk kita mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Maka hargai pengorbanan terutama pengorbanan Nabi kita Muhammad. Pernah pecah kepala beliau, mengeluarkan darah karena memikirkan kita. Patah gigi
hati geraham beliau tidak lain hanya untuk memikirkan keselamatan kita. Sujud lama bengkak kaki beliau mendoakan kita. Dan di alam barzah senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya yang berbuat dosa. Dan memuji Allah ketika mengetahui umatnya berbuat baik dan menambah ketakwaan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, engkau tidak akan bisa menjadi seorang hamba yang sebetul-betulnya menghambakan diri di hadapan Allah jika tidak ada niat dan kesungguhan di dalam hati dan sanubarimu untuk menjadi sosok insan yang lebih baik di sisi Allah. Tidak akan ada manusia ketika tidak ada kesungguhan bisa mendapatkan apa yang diimpikan dan diinginkan olehnya. Maka itu timbulkan di dalam hati kita untuk menjadi manusia yang mengerti dan paham makna pengorbanan Nabi kita Muhammad, memahami makna dan pengorbanan orang-orang yang memikirkan umat Nabi besar Muhammad, sehingga kita berharap kepada Allah di dunia tidak dikumpulkan kita bersama Rasul, tapi kelak yaumil mahsyar Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Allah memasukkan kita ke dalam rombongan sejatinya orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada kita orang-orang yang beriman kepadanya melalaikan, melupakan sejarah kehidupan, tidak mau mempelajari dan mengetahui siapa sosok Nabi kita Muhammad. Kita dibuat lupa akan berita-berita yang tidak ada manfaat, tapi kita dilalaikan daripada berita yang hak. Dijauhkan kita daripada berita yang tertulis di dalam Al-Quran. Dijauhkan kita oleh orang-orang yang tidak beriman daripada berita yang disabdakan dari lisan yang paling suci Nabi kita Muhammad. Namun kita lebih fokus kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan sama sekali di dunia dan di akhirat. Maka merugilah orang-orang yang seperti ini, ayuhal hadirin. Apa yang kita lakukan pada saat ini, jauhnya kita dari Allah dan Rasul Muhammad adalah bentuk nanti jauhnya kita di yaumil mahsyar dari beliau. Jarak yang kita bikin antara kita dan Allah dan Nabi Muhammad pada saat ini itu akan menjadi jarak antara kita dengan Nabi Muhammad di yaumil mahsyar. Adakah orang yang bahagia di yaumil mahsyar ketika mereka jauh dari Nabi Muhammad? Wahai orang yang berakal, tanyakan kepada dirimu, bahagiakah dirimu ketika engkau jauh dari beliau pada yaumil mahsyar? Orang yang beruntung di yaumil mahsyar, mereka dekat dengan Rasulullah. Orang yang bahagia di akhirat, mereka yang dekat dengan Rasulullah. Orang yang dekat di akhirat dengan Rasulullah, mereka yang masih di dunia memiliki ikatan yang kuat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah, cukup kita dari perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Cukup kita dari perkara-perkara yang menjauhkan hati kita dari Allah dan Rasulnya. Cukupkan dirimu dan sambung hatimu dengan Allah. Sambung hatimu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Beliau telah menunjukkan begitu besar makna pengorbanan untuk kita sekalian. Benak beliau hanya ada kita, di kepala beliau hanya ada kita. Keselamatan kita yang dipikirkan, bukan diri dan keluarganya. Maka layak bagi kita untuk menghargai pengorbanan sebagaimana makna atau kalimat yang sering kita dapatkan
di setiap tahunnya, yaitu hari raya Kurban. Semoga Allah memuliakan kita sekalian dan keluar dari tempat ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih mencintai Allah dan mencintai Nabi besar Muhammad, yang memiliki keterikatan khusus secara batin kepada Nabi besar Muhammad, yang memiliki daripada umat-umat yang mencintainya, sehingga mereka menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi-Nya, menghiasi daripada dinding rumahnya dengan sunnah Nabi-Nya, menghidupkan daripada rumahnya di tilawatil Quran, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasul di dalam kepribadiannya, sehingga orang tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Di dunia mereka kenal dengan Rasul. Sebelum meninggalkan dunia dihadirkan rohnya Nabi Muhammad, membimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Di dalam kubur mereka bersama Nabi Muhammad, di alam barzakh mereka dikumpulkan bersama Rasul, di mahsyar mereka bersama Rasulullah, melewati siratal mustaqim, di belakang barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Insyaallah hari yang mulia ini menjadi sebab perubahan daripada diri kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Insyaallah perkumpulan yang membawa keberkahan ini menjadi sebab terjadinya hubungan yang kuat antara kita orang yang beriman dengan yang kita imani, yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad. Insyaallah dari pagi hari yang mulia ini menjadi asbab keluar dari tempat ini kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ya Rabb, Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak pernah luput daripada kesalahan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak pernah lepas daripada keteledoran. Kami hamba-hamba-Mu yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa, sengaja kami lakukan atau tidak sengaja, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, keberkahan daripada kemuliaan yang Kau berikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Engkau jadikan kami orang-orang yang lebih baik. Engkau ampunkan dosa-dosa yang telah kami lakukan, sengaja dan tidak sengaja. Engkau maafkan setiap kehilafan yang pernah kami lakukan, ya Allah. Barakah daripada Nabi besar Muhammad yang telah memberikan makna pengorbanan kepada kami umat yang tidak mengenal beliau, yang jauh dari beliau, yang selalu mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya. Engkau jadikan kami telah menjadi orang-orang yang lebih dekat dan mengenal siapa Nabi Muhammad, lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia yang fana yang kita tinggal. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jika kami adalah anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua, durhaka kepada mereka, jadikan kami telah anak yang berbakti kepada mereka. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami, berikan kami kesempatan untuk kami berbakti dengan sebaik bakti kepada mereka. Mereka adalah pintu surga untuk kami, ya Allah. Juga mereka adalah pintu neraka bagi kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, berkah dari pengorbanan Nabi Muhammad, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan kami, ya Allah, berkah dari pengorbanan Nabi Muhammad, memahami makna daripada pengorbanan tersebut, sehingga kami tidak enggan, kami tidak takut untuk berkorban, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mengorbankan apa yang ada pada kami untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mengorbankan dunia kami untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mengorbankan semua yang ada pada kami untuk terjadinya hubungan dengan Nabi Muhammad, mengorbankan semua yang ada pada kami untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna natubu alaik, Allahumma inna natubu ilaika taubatan nasuha,
طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اغفر لذنوبنا والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات والمستمعين والمستمعات كل قلب في الدنيا وكل معامل الخلق يميلنا الى معصيته او يشغلنا عن طاعتك او يحول بيننا وبين نتحدث بمعرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه يا ارحم الراحمين يا الرضا والعفو عمن قد مضى. اللهم انا نسالك بما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بحق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب، اغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين منهم من سيد المرسلين. وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بحق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا وتب علينا يا الله، وتب علينا يا الله، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وارحمنا والحاملين برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.